Tahukah kamu siapa Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini adalah salah seorang dari sekian banyak pahlawan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kartini merupakan tokoh pejuang wanita dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Berikut adalah uraian tentang perjuangan dan perjalanan hidup tokoh yang dikenal sebagai tokoh pejuang emansipasi perempuan Indonesia tersebut. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada 21 April 1979 di Desa Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Ibunya bernama Ngasirah, putri pasangan Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirno yang berasal dari Teluk Awur, Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 orang bersaudara kandung dan tiri. 10 saudara Kartini lainnya adalah Raden Mas Sosroningrat, Pangeran Adipati Sosrobusono, Raden Ajeng Sulastri, Raden Mas Sosrokartono, Raden Ajeng Sukmini, Raden Ajeng Kardinah, Raden Ajeng Kartinah, Raden Mas Sasromuljono, Raden Ajeng Sumantri, dan Raden Mas Sosrorawito. Keluarga Raden Ajeng Kartini adalah keluarga bupati. Selain bapaknya, kakek Kartini yang bernama Pangeran Aryo Condronegoro yang keempat juga adalah Bupati Demak. Pada saat itu, Pangeran Aryo Condronegoro keempat termasuk dari sedikit bupati yang berpikiran maju, terutama dalam hal pendidikan. Pada 1846, saat sebelum banyak orang Indonesia yang memperoleh pendidikan barat, Pangeran Aryo Condronegoro yang keempat mendatangkan seorang guru pribadi untuk mengajar anak-anaknya. Pangeran Aryo yang keempat diangkat menjadi bupati pada usia 25 tahun. Pangeran Aryo Condronegoro keempat merupakan bupati pertama yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Perhatiannya pada dunia pendidikan telah mendorong anak-anaknya memperoleh pendidikan barat. Namun sayang, saat itu pendidikan bagi kaum bumi putra masih terbatas. Oleh karena itu, Pangeran Aryo Condronegoro keempat berinisiatif untuk mendatangkan seorang guru berkebangsaan Belanda khusus untuk mendidik anak-anaknya. Tak heran jika ayah Kartini atau Hadiningrat dikenal pandai berbicara dalam bahasa Belanda. Berkat pendidikannya pula, keempat orang putra Pangeran Aryo Condronegoro yang keempat kelak diangkat menjadi bupati. Raden Mas Adipati Condronegoro keempat, putra pertama, menjadi Bupati Kudus. Raden Mas Adipati Proboningrat, putra kedua, menjadi Bupati Semarang. Ayah Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, putra ketiga, menjadi Bupati Jepara, dan Pangeran Aryo Hadiningrat, putra yang keempat, menjadi Bupati Demak. Selain menjadi Bupati Jepara, ayah Kartini, Raden Mas Adipati Sosroningrat juga diangkat menjadi Ketua Perhimpunan Bupati-Bupati di seluruh Jawa sampai Madura. Sebagaimana halnya dengan kakek Kartini, ayah Kartini juga orang yang telah berpikiran maju. Ayah Kartini memang mencintai kemajuan. Ia ingin agar anak-anaknya berpengetahuan seperti halnya anak-anak Belanda. Meskipun demikian, ia juga menginginkan anak-anaknya tetap memegang adat istiadatnya sendiri. Untuk memenuhi tujuan tersebut, ayah Kartini mendatangkan guru khusus untuk mengajarkan bahasa dan adat istiadat Jawa kepada putra-putrinya di rumah. Bekal keterampilan seperti memasak, menjahit, dan mengurus rumah tangga juga diajarkan, terutama untuk anak perempuan.
Pada tahun 1886, ketika umur 7 tahun, Kartini mulai bersekolah. Ia menjadi murid di sekolah dasar 2 Belanda di kota Jepara. Di sekolah tersebut hanya anak-anak pribumi dari keluarga bangsawan Belanda Indo dan Belanda asli yang diterima. Adapun anak-anak orang kebanyakan tidak dapat diterima menjadi murid. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah tersebut adalah bahasa Belanda. Selain pengajaran yang berkaitan dengan pendidikan duniawi, Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat juga mendatangkan guru khusus untuk memberikan pengajaran pendidikan agama Islam. Tiap sore, Kartini dan saudara-saudaranya secara tekun belajar huruf Arab dan mengaji Al-Quran. Masa bersekolah dalam masa yang menyenangkan bagi Kartini. Kartini banyak memiliki teman, sahabat, dan kenalan. Ia bebas dan lincah dalam pergaulan. Tidak ada hal yang dipikirkannya kecuali sekolah dan bermain-main. Pada 1898, ketika berusia 12 tahun, Kartini sudah tamat sekolah dasar. Kartini berharap akan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, akan tetapi hal tersebut tidak terwujud. Pada waktu itu, kesempatan mengenyam pendidikan untuk kaum perempuan terbatas, berbeda dengan kaum laki-laki. Berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku saat itu, seorang anak gadis bangsawan yang telah berusia 12 tahun sudah dianggap dewasa. Dia tidak lagi bebas berpergian kemana-mana. Dia tidak dapat keluar rumah untuk bersekolah. Dia harus tetap di rumah dan bersiap-siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Kebiasaan atau adat istiadat serupa itu dinamakan pingitan. Masa pingitan akan berakhir manakala seorang pria bangsawan datang meminang anak gadis tersebut untuk dijadikan seorang istri. Demikian pula halnya yang dialami oleh Kartini. Sejak usia 12 tahun, Kartini terpaksa meninggalkan masa kanak-kanak yang bebas riang gembira itu dan masuk ke dalam masa pingitan. Kartini seorang anak yang pintar dan suka belajar. Kartini haus akan ilmu pengetahuan, namun Kartini kebiasaan dan adat istiadat yang kolot. Kartini harus berhenti sekolah. Meskipun demikian, Kartini tidak berputus asa. Kartini tetap ingin menambah pengetahuan seperti halnya teman-temannya di sekolah. Suatu pagi pada masa pingitan, Kartini berbicara kepada ayahnya. Kartini menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan sekolah seperti teman-teman bangsa Belanda. Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat menjadi terharu mendengar keinginan putrinya tersebut. Dalam hati kecilnya, Sostroningrat membenarkan permintaan Kartini. Tetapi sebagai seorang bangsawan, Sostroningrat masih terikat pada kebiasaan dan adat istiadat. Kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku saat itu tidak membenarkan seorang gadis bertindak terlalu bebas. Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat telah menerapkan pikiran majunya dalam hal pendidikan terhadap putra laki-lakinya dengan cara menyekolahkannya ke negeri Belanda. Namun terhadap anak-anak perempuannya, Sostroningrat belum berani melanggar kebiasaan dan adat istiadat suku Jawa. Dengan hati yang sangat berat, Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat menolak keinginan Kartini. Sostroningrat menyatakan bahwa meskipun keinginannya tersebut sangat baik, namun kebiasaan dan adat istiadat belum mengizinkan hal tersebut. Mendengar keputusan ayahnya, Kartini merasa sangat sedih. Cita-citanya untuk melanjutkan ke sekolah menengah tidak bisa terwujud. Namun demikian, Kartini juga seorang anak yang patuh pada orang tuanya. Kartini sangat menghormati keputusan ayahnya. Oleh karena itu, meskipun dengan hati yang berat, Kartini akhirnya menerima takdir hidupnya ditentukan oleh kebiasaan dan adat istiadat semasa menjalani pingitan.
Singkat cerita, pada tahun 1895, ketika Kartini menginjak usia 16 tahun, kakak perempuannya yang bernama Sulastri menikah. Namanya kemudian berganti menjadi Raden Ajeng Cokrohadisosro. Sejak saat itu, Kartini menjadi perempuan tertua di rumah. Mulailah terasa suasana baru di rumahnya. Pergaulannya dengan adik-adiknya yang selama ini kaku mulai diubah oleh Kartini. Pada 1898, Kartini bersama dengan kedua adik perempuannya dibebaskan dari pingitan oleh orang tuanya. Mereka diperkenankan pergi ke daerah lain untuk melihat-lihat keadaan. Pada saat itu, hal seperti ini tidak akan dialami oleh gadis-gadis yang lain, apalagi gadis bangsawan. Tindakan keluarga Kartini ini menjadi bahan perbincangan di kalangan para bangsawan. Ada yang mencela, ada pula yang menyetujui. Namun, Kartini tidak menghiraukan hal tersebut. Kartini tetap pada pendiriannya. Walaupun Kartini telah mendapatkan banyak kebebasan, tetapi Kartini belum diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita, setelah Kartini dibebaskan dari masa pingitan dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah, akhirnya pada tahun 1900 Kartini berkenalan dengan Direktur Pengajar Hindia Belanda dan mempunyai banyak sahabat dan juga teman. Tibalah pada tahun 1902, adik Kartini yang paling kecil yaitu Kardinah menikah. Kejadian itu pada mulanya melemahkan hati Kartini. Ketika Kardinah meninggalkan Kabupaten Jepara, Kartini dan Rukmini merasa kekosongan yang amat dalam. Kartini memang menyayangi semua adik-adiknya. Namun dengan Rukmini dan Kardinah, Kartini memiliki hubungan yang amat erat dan khusus. Sehingga pada Februari dan Maret 1903, Kartini jatuh sakit. Ia menderita berbagai macam penyakit, yaitu pilek, demam, sakit kepala, encok, sakit perut, dan cacar air. Orang tua dan adiknya tidak meninggalkan sisi tempat tidurnya. Mereka menjaga Kartini dengan penuh kasih sayang. Apalagi Rukmini, ia sangat sayang kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Raden Ajeng Kartini menulis surat. Dalam suratnya, Kartini selalu menyebutkan bahwa kemerdekaan kaum perempuan harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri. Dan itulah awal perjuangan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia.